Jadi makna ibadahnya di sisi Allah begitu agung. Walaupun ya manusia memandangnya sedikit, oh cuma 2 rakaat salat sunnah, oh enggak masalah, sikit kata manusia, tapi di sisi Allah lebih afdal daripada salat orang kebanyakan seumur hidup. Kita mandang sedikit. Maka dulu saya ingat guru saya itu ibadah tak banyak, sedikit ibadah dia, 2 rakaat duha, 2 rakaat, tidak banyak. Saya ini 4, sampai sekarang 4 rakaat duha saya. Guru saya cuma 2 ya. Qabliyah ba'diyah seperlunya. Jadi begitu murid-murid belajar, ngikutlah tu. Murid ngikut. 2 rakaat ya, apa pula? 2 rakaat. Anda dah sama dengan guru. Guru tu orang alim tu timbangannya berat. Saya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar mitahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Hikam. Ya, kata hikmah berikutnya, ma qalla amalun baraza min qalbin zahid. Ya, tidaklah sedikit atau tidaklah dianggap sedikit amal yang muncul dari hati yang zuhud. Zahid itu orang yang zuhud. Wala kathura amalun baraza min qalbi raghib. Tidaklah dianggap banyak amalan yang muncul dari hati yang cenderung. Raghib ini cenderung kepada dunia maksudnya. Bukan diartikan tidak ikhlas. Ya memang kalau hati itu masih cenderung dengan dunia, sulit untuk ikhlas ya. Tapi maknanya di sini bahasa yang mudah, tidak dianggap sedikit amal yang muncul dari hati yang zahid, zuhud terhadap dunia. Dan tidak bisa dianggap amal itu banyak kalau muncul dari hati yang gandrung dengan dunia. Gitu. Jelas ya? Nah, itu indah kalimat ni. Ya. Ini masalah zuhud ya. Kalau ada salah itu yang lalu pernah saya singgung mengenai zuhud. Ya, sepintas dari hadis Nabi SAW. Waktu sahabat bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan, kalau aku amalkan Allah sayang dengan aku dan manusia pun sayang dengan aku. Jadi diminta amalan, Allah sayang, manusia sayang. Allah bilang, izhad fi dunia yuhibbuka Allah. Zuhudlah kau terhadap dunia, kau pasti dicintai Allah. Izhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang, nanti orang itu sayang kepada engkau. Jadi jangan memandang apa yang dimiliki orang itu, tapi gaulilah karena orangnya, bukan sesuatu yang dia miliki. Kita bahas yang pertama nih, siapa yang kepingin dekat mendapatkan cinta Allah harus zuhud terhadap dunia. Tapi kan tidak mudah.
Ya, bukannya mudah membuang dunia dalam hati, berat. Ilmu tasawuf ini dalam praktiknya berat. Ya, dalam ucapan pembahasan mudah. Tapi tidak masalah, kita bahas supaya dapat ilmu. Ya, supaya dapat ilmu. Nah, apa tu zuhud? Nah, ya. Az-zuhdu fi syai', zuhud terhadap sesuatu. Sesuatu tu yang kita miliki. Apa pun. Ya, sifatnya dunia. Huwa khuruju mahabbatahu minal qalbi. yakni mengeluarkan kecintaan terhadap dunia dari hati. Itu agak berat. Mengeluarkannya itu berat. Gimana cara mengeluarkannya? Harus diisi dengan Allah, baru dunia keluar. Jadi dalam hati kita ni tak boleh ada dua-duanya, mustahil. Dalam satu rongga tidak ada dua yang mengisinya. Siapa yang hatinya isi dunia, Allah tak ada. Siapa yang hatinya diisi dengan Allah, dunia keluar. Dunia kita pegang, kita miliki, tapi cukup di tangan, bukan dalam hati. Itu maksudnya. Jangan pula nanti belajar, oh susah tasawuf ni, kita disuruh miskin pula. Bukan disuruh miskin. Bukan. Mengeluarkan cinta dunia dalam hati, itulah tasawuf. Bukan membuang dunia. Nanti kalau tak punya dunia, gimana mau pergi haji? Gimana? Mau zakat gimana? Mau bangun pesantren, bangun sekolah agama, kan perlu biaya. Cuma masalah di sini kajiannya, yang kita miliki itu jangan masukkan dalam hati. Itu maksudnya khuruju mahabbatahu minal qalbi, mengeluarkan dia dari hati. Itu tugas kita. Ya, itu tugas kita ini. Makanya zikir yang dawam itulah, yang istiqamah itulah yang akan mengeluarkannya. Yang penting istiqamah, jangan pakai musim. Kalau zikir pakai musiman, sulit dia. Ya, zikir yang istiqamah itu. Wa indal qaum, dan juga menurut ulama sufi, bu'du kullu ma yashghulu anillah, yakni menjauhkan segala apa yang menyibukkan dari Allah. Itu konsepnya. Apapun yang menghalangi engkau dengan Allah, itu harus disingkirkan. Kalau berhasil, itulah zuhud. Ya, itulah zuhud. Yahbisu an hadratillah, yang memenjarakan hatimu untuk masuk dari hadirat Allah. Mau masuk hadirat Allah, mau dekat dengan Allah, tidak masuk-masuk, terhalang. Itulah di dunia. Makanya wajib nih bagi saya, wajib bertarekat. Bukannya gampang mengeluarkan dunia tuh. Kalau kita kepingin, Pak Ustaz, macam mana dekat sama Allah? Kalau kau anggap dekat sama Allah wajib hukumnya, maka membuang dunia dari hati pun hukumnya wajib. Membuang dunia dari hati itu tidak akan bisa keluar kecuali dengan zikir. Berarti zikir wajib. Itu memakai hukum itu dia. Tapi siapa yang ingin kembali kepada Allah dengan posisi ya sekedar dengan syariat, hati masih galau, terserahlah. Tapi siapa yang mau maksimal betul-betul kembali kepada Allah, hilang dunia dari hatinya, bertarekat wajib. Ya, itu maksudnya. Ya, bertarekat menjadi wajib. Kena jalan ke sana di arahnya. Wa yakunu awalan fil mal. Ni cerita zuhud ni pertama dibahas, ya, zuhud terhadap harta. Gimana nih ngadap harta kita ni selama ini? Kita kan punya harta. Gimana? Wa alamatuhu, tanda-tanda orang zuhud dengan harta gimana? Ini agak berat ni ya, cukup didengar, tapi praktikannya luar biasa ni. Mau dikerahkan memang. Hati itu mau dikerahkan. Bukan tubuh ni, ini pekerjaan bukan tubuh, hati. Tanda-tandanya adalah ayastawiya indahu dhahaba wa turab.
Tanda-tandanya orang zuhud terhadap harta, dalam pandangannya sama antara emas dengan tanah. Itu dah berhasil tu. Kalau pandangan kita tanah dengan emas tu sama saja, zuhud dah tu. Ini agak berat ni. Saya tu ingat dulu waktu guru kita Surabaya tu lah, ya. Jadi waktu ditalkin muraqabah tu, itu sekaligus ditalkin muraqabah itu udah tingkat tinggi sebenarnya tu dah, ya. Khatam 24 muraqabah kalau tidak salah, itu ditalkin oleh mursyid, selesai. Saya tanya, apa tanda-tandanya Kiai waktu setelah ditalkin muraqabah tu hilang cinta dunia, kata dia? Tak ada, kata dia. Kalaupun ada kena kebutuhannya, tapi untuk cinta tak ada. Oh, gampang jauh tu. Dengan talqin muraqabah baru hilang cinta dunia. Masya Allah, panjang perjalanan ni untuk mencapai zuhud. Tapi itulah mutamak. Tapi dilalui semua tu zikir dan istiqamah, pelan-pelan kita membuang kecintaan kita terhadap segala sesuatu. Oh, prosesnya perlu istiqamah. Jadi segala sesuatu rupanya ada tanda-tandanya. Ya, zikir lataif ada tanda-tandanya. Zikir muraqabah itu pun ada tanda-tandanya. Itu saya dapat pelajaran langsung dari beliau. Oh, begitu sih. Cukup berat, lumayan. Wal fiddatu wal hajar, sama juga dalam pandangannya antara perak dengan batu. Sama tadi, tanah dengan emas sama, perak dengan batu sama dalam pandangannya. Wal ghani wal faqru, kaya dengan miskin sama. Ada orang yang zahid hidupnya kaya, ada. Ada orang yang zahid hidupnya miskin. Kedua-duanya sama. Yang ada harta tak ada di hatinya, apalagi yang tidak punya, tidak ada, betul. Artinya statis sama je lah, ya. Baik dia kaya ataupun miskin, orang yang zuhud hatinya tidak terganggu, tak terganggu. Wal man'u wal ata, sama saja baginya diberi ataupun dicegah. Dia berharap sesuatu tapi sesuatu tak dapat, tak ada, susah. Begitu dapat pemberian tak terlalu bangga. Itu. Ini kan agak berat nih Bapak Ibu, ya kan? Kita dapat biasanya senang, tak dapat agak goyang. Agak kecewa di hati. Orang yang zuhud enggak, sama, dapat ya ataupun luput sama. Nah, itu tanda-tanda zuhud itu. Wal yakunu thaniyan fil jahi wal maratib. Yang kedua, zuhud dalam masalah martabat, kemuliaan. Ada orang ni, mohon maaf, dimuliakan senang, dihina zuhud tidak terpengaruh. Ya, orang zuhud tidak terpengaruh. Maka dikatakan tanda-tandanya apa? Ayastawiya indahul izzu wadzullu, sama baginya mulia atau hina. Dia dimuliakan atau dihina, sama. Ini udah masuk dalam praktik nih, Bang. Dalam praktik itu. Jadi kita ini mohon maaf kalau kita seandainya dihina orang, aduh, sakit rasa hati. Dimuliakan orang, senang rasa hati. Belum zuhud tuh. Ya, belum zuhud deh. Zuhud tu tak ada berubah dia, sama, dihinakan, dimuliakan sama. Cuba bayangkan siapa yang paling tinggi zuhudnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diri Nabi ni sempurna yang gini ni. Nabi dihina, diintimidasi, mau dibunuh macam-macam, dipitnah, jalan terus Nabi. Ya, jalan terus. Jadi kalau kita, saya ini senang belajar hikam ni
Kerana dia menunjukkan hasil, tanda-tandanya. Jadi kita bercermin, kita ni bercermin dengan kitab, ya, kita belajar bercermin dengan kitab sejauh mana perjalanan kita itu. Wal-zuhur wal-khumul, baik dalam keadaan tampak ataupun tersembunyi sama. Wal-madhu wal-dhammu, demikian dipuji ataupun dicela. Mau dipuji silakan, dicela silakan, tak ada masalah, sama aja. Warifatu was-suqut, baik diangkat ataupun dia jatuh, tak masalah. Macam orang Melayu, diangkat, dipuji, dihempaskan lagi ke bawah, sama, tak ada masalah. Malah capek orang yang ngomong tu. Yang ngomong tu capek. Kalau kita dah sampai darjah zuhud, tak ada perubahan. Mau kau fitnah ke, mau kau puji ke, mau kau hina ke, sama saja. Itu hebat itu, berarti buahnya dapat. Ya, buahnya dapat. Nah, masuk yang ketiga, ya, wa yakunu thalithan. Yang ketiga apa? Fil maqamat wal karamat wal khususiyat. Tentang masalah kedudukan maqam, karamah, kekhususan. Contohnya apa? Nah, tanda-tandanya astawiya indahu raja wal khauf. Berharap dengan takut sama dia. Kalau kita ini takutnya ada dengan Allah, di balik takut berharap. Tapi orang yang zuhud sama, antara berharap dengan takut tak ada perubahan. Wal quwwata wa dha'fu, kuat lemah sama. Wal bastu wal qabdu, lapang sempit sama. Kita sempit tu apa? Masalah rezeki sempit, musibah datang, berantai itu sama ya. Kelapangan datang sama, tak goyang dia. Bayangkan jemaah, kalau jemaah bapak ibu bisa macam ini, kita sudah masuk dalam pandangan khusus, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang macam ini udah khusus dah. Ya, kerana dia tak goyang lagi dengan hiruk pikuk dunia ini, kerana hati dia dah stabil dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya ungkapkan begini, saya lihat perjalanan guru-guru kita itu. Oh, termasuk cukup jauh juga perjalanan tasawuf itu. Ya. Nah, dan semuanya ini jelas proses harus kita lalui. Fa idza tahaqqaqa al-murid bi hadhil maqamat fi zuhdi, apabila si murid telah mantap dalam kedudukan seperti ini, kana amaluhu kulluhu aziman kabiran, maka semua amal yang dilakukannya, salat fardu, salat sunnah, zikir, sedekah, semuanya menjadi amalan yang aziman kabira, besar dan begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lagi dianggap sepele ada tu amalan. Makanya sering saya sampaikan, 2 rakaat orang yang begini, 2 rakaat salat dia lebih baik daripada ibadah orang yang ibadah taat seumur hidup. Orang ahli ibadah salat sunnah seumur hidup. Orang yang zuhud 2 rakaat lebih berat yang 2 rakaat ni timbangannya. Karena prosesnya berat. Untuk mencapai hati seperti itu berat perjuangannya. Tapi setelah dia mencapai, pahalanya falahum ajrun ghairu mamnun, tak bisa dihitung lagi dah pahala dia. Mana malaikat mau hitung? Ahli ibadah semua hidup salat sunnahnya kalah dengan 2 rakaat dia. Nanti akan disebutkan tu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kenapa dia ngomong gitu? Kerana dia belajar langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kemudian apa? Fil makna indallah. Jadi makna ibadahnya di sisi Allah begitu agung. Wa in kana qalilan fil hissi indan nas, walaupun ya manusia memandangnya sedikit. Oh, cuma 2 rakaat salat sunnah. Oh, enggak masalah, sikit kata manusia. Tapi di sisi Allah lebih afdal daripada salat orang kebanyakan seumur hidup. Kita mandang sikit. Maka dulu saya ingat guru saya itu ibadah tak banyak. Nah, sikit dia ibadah dia, 2 rakaat duha, 2 rakaat, tidak banyak. Saya ini 4 sampai sekarang 4 rakaat duha saya. Guru saya cuma 2 ya. Qabliyah ba'diyah seperlunya.
Jadi begitu murid-murid belajar, ngikutlah tu. Murid ngikut. 2 rakaat ya, apa pula? 2 rakaat. Mana dah sama dengan guru? Guru tu orang alim tu timbangannya berat. Saya mandang tu kelompok-kelompok guru saya tu, ipar saya sendiri guru tu. Saya mandang ibadah tak banyak, tapi dia orang alim. Makanya kita ni kalau lihat guru amal tak banyak, jangan ikut guru, kita perbanyak. Banyaknya kita pun belum bisa mengimbangi ibadahnya. Itu kita tertipu. Kenapa tak faham dengan timbangan amal? Ya, timbangan amal tu mahal. Nah, wa hadha makna qauluhu alaihi salatu wassalam. Inilah makna daripada ungkapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalun qalilun fi sunnatin. Amal yang benar ikut sunnah Nabi seperti ini, dia bilang khairun min amalin kathirin fi bid'atin. Maka lebih baik dari amal yang banyak tapi ada unsur bid'ahnya. Bid'ah bukan yang dipahami sekarang, bukan. Bid'ah dalam pemahaman ilmu tasawuf. Apa makna bid'ah dalam ilmu tasawuf? Maksudnya apa? Bid'atun a'zamu, bid'ah yang paling besar dalam pandangan ilmu tasawuf, amal min hubbid dunia. Dia beramal dalam mencintai dunia, capek dia dapat. Yang sekarang bilang bid'ah, dia tak sadar dia beribadah masih cenderung kepada dunia. Jadi bid'ah ilmu tasawuf cenderung kepada dunia. Wa inkibabi 'alaiha bil qalbi wal qalb, yakni cenderungnya hati dan tubuh kepada dunia. Lam yakun fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti semua sahabat hati dia zuhud. Masya-Allah. Maka kata Nabi, sahabatku seperti bintang. Idza qtadaitum ihtadaitum. Yang mana saja dari sahabatku kau datangi, kau dapat petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Baru saya sadar Bapak Ibu, ternyata sahabat Nabi semuanya zuhud. Yang ajarnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harta banyak tapi zuhud, sedekah kuat. Ya, kendaraan banyak tapi berbagi untuk jihad fisabilillah, diserahkan sedekah. Itulah ciri-cirinya zuhud. Dia kaya tapi tidak bakhil. Itu ya tanda-tandanya, dia kaya tapi tidak bakhil. Kenapa? Dia tidak lagi mencintai itu. Wala fi zamani sahabah, dan ini tidak pernah terjadi di masa sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadi? Setelah sahabat 300 tahun setelah itu baru muncullah pembangunan kerajaan dunia berdatangan. Maka pada waktu itu orang cenderung sudah kepada dunia. Maka timbullah sufi. Sufi itu menyendiri, memperbanyak ibadah. Kenapa? Zaman pada waktu itu sudah berdatangan hubud dunia. Istana-istana sudah megah, kerajaan-kerajaan berlimpah dengan emas dan sebagainya. Timbullah ini zuhud. Siapa zuhud? Orang yang menyendiri beribadah kepada Allah. Maka disebut zahid, orang yang menyendiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dikatakan bid'ah yang sebenarnya. Wal amalu haula qalilun fil makna. Amal mereka sedikit dalam makna, wa in kana katsiran fil hissi, walaupun dia banyak. Jadi mohon maaf jemaah. Orang salatnya banyak, salat sunnahnya sampai 100 rakaat, tapi sikit sebenarnya karena hatinya tidak nyambung sama Allah. Tapi walaupun 2 rakaat jadi besar karena hatinya nyambung dengan Allah. Nah, makanya kalau nur zikir sudah masuk di hati, maka hati kita merasa bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, sesuatu selain Allah tidak lagi bisa mempengaruhi. Itulah makna ditembuskan. Dan Abah bilang begitu. Abah selalu bilang begitu, tembuskan zikir. Wakil talqin itu berapa kali ngomong sama saya, pesan Abah, tembuskan zikir. Artinya continue lah, istiqamah. Seperti air menetes di batu tu kan. Oh,
lama-lama berlubang batu tu. Tapi kalau sekali-sekali zikirnya, gimana mau berlubang? Nah, batu tu keras, air tu kan lembut, tapi kena rutin ditetes terus berlubang dia. Zikir kalau kontinu tembus kan? Yang penting betul ikut petunjuk. Istiqamah, tembus dia. Nah, kalau dah tembus zikir, nyambung sama Allah, tak masalah. Dimanapun kita diletakkan, tak ada pengaruh lagi. Diletakkan tempat maksiat pun, kita tak terpengaruh. Bahkan kita bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kalau belum tembus zikir, jadi jangan nak bergabung dengan tempat-tempat yang maksiat, kita terikut nanti. Makanya tahap awal tu kemarin cari kawan yang bisa membimbing kita, memberi support, semangat menuju kepada Allah. Kan pemulanya begitu. Indah tasawuf ni, kalau kita kaji-kaji tu indah. Cuman masalah olah hati saja, bagaimana caranya. Itu saja. Sedikit saya dapat menjelaskan Pak Ustaz bahwa apabila kita melaksanakan suatu ibadah seperti sholat, kemudian dari salat tersebut kita masih ada, mungkin ada waktu yang lalai dengan salat itu, apakah itu disebutkan dimasukkan dengan bid'ah? Jadi kalau kita salat, sekian persen kita mungkin ingat kepada Allah, sekian persennya mungkin lalai. Apakah itu yang maksudnya dengan bid'ah dalam salat? Dunia masih mengganggu hati. Untuk menyingkirkan bid'ah itu menyingkirkan dunia di hati. Pengertian waladdallin dalam Al-Fatihah itulah dia, kesesatan, mengikuti hawa nafsu dan mengikuti keduniaan tadi. Tapi dalam pengertian syariat waladdallin itu Nasrani, ghairul maghdub Yahudi, waladdallin Nasrani. Dalam tasawuf waladdallin itu adalah sesuatu yang melalaikan engkau kepada Allah, mengikuti hawa nafsu, cenderung kepada dunia. Itu sesat dalam pandangan tasawuf. Beda jauh kan? Tafsir memang begitu. Tafsir tasawuf lain, tafsir ilmu ahli tafsir lain. Tapi ingat, kita ini tidak boleh kita bawa dalam pembicaraan syariat. Berbahaya nanti, kita dikucilkan orang, jadi fitnah. Ini kan forum tasawuf, kita bahas seperti ini. Jadi cukup di ruangan ini kita bahas seperti ini. Di luar tak boleh. Di luar kita bicara tentang syariat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang kau murkai ya Allah, bukan orang yang sesat. Ini masih siapa nih? Orang yang ingkar, tak atas sama Allah, kelompok Yahudi yang sesat tadi ini salah jalan, dan termasuklah kelompok Nasrani. Tapi tasawuf tidak begitu bicaranya. Ya. Orang yang dimurkai berpaling dari jalan Allah. Orang yang sesat menyembah dengan hawa nafsu dan dunia masuk di hati. Itu tasawuf, pentafsiran. Ya, di sini ada satu ungkapan. Kata pengarang kitab ini, sami'tu Syekhana radhiyallahu anhu yaqul, guru aku telah berkata, ar-raghibu fid dunya ghafilun walau kana yaqulu Allah 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 bilisani. Orang yang cenderung dengan dunia itu termasuk orang yang lalai walaupun mulutnya banyak nyebut Allah. Maksudnya apa? Kita hati kalau sudah banyak dunia nyebut Allah tu hambar, tak nyambung hati kita. Tu dikatakan lalai. Nah. Kemudian dia bilang, wazahidu fid dunya dzakirun 'ala dawam walau qalla dzikruhu bil lisan. Orang yang zuhud dengan dunia termasuk orang yang berzikir walaupun mulutnya sedikit menyebut Allah, tapi diam dia ingat Allah. Tak pakai mulut ni, tutup mulut, tapi di sini ingat berzikir teman. Orang yang zuhud diamnya zikir, apalagi berzikir. Tapi orang yang gandrung dengan dunia berzikir ya lalai, apalagi. Jelas nak bedanya tu? Itulah dia. Nah, ini yang dibilang ditafsirkan ayat. Apa tafsir ayatnya?
la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidaklah berzikir kecuali sedikit. Maksudnya apa? Nah, dia lalai dalam berzikir. Mulutnya banyak menyebut tapi ingatnya tidak ada, maka dikatakan sedikit. Tapi orang yang zahid, mulutnya tak berzikir tapi hatinya ingat, maka dikatakan ingat selama-lamanya. Jemaah, gini ya. Saya jelaskan gini. Awalnya kita ni diajak untuk berzikir mulut ni, pikiran dan hati kita diajak. Tapi kalau hati sudah ingat Allah, diam kita tu zikir. Ya, diam kita zikir. Walaupun mulut tidak berzikir. Makanya orang alim yang ingat Allah tidur ibadah. Tapi orang ibadah dia bisa tidur dalam ibadahnya karena tidak ingat Allah. Ya kan, kalau lupa sama Allah sama enggak tidur ibadah kita itu. Jadi ada orang naik dalam masjid, ya, dibawa oleh gurunya, terpandanglah di sebelah kanan orang salat, sebelah kiri tidur. Si murid ngomong sama guru, ya Syekh, beruntungnya yang salat dulu, salat malam, dibawa murid ke masjid, dan meruginya orang yang tidur tu kata dia. Guru tu bilang yang tidur lebih baik dari yang salat. Terujud lagi. Gimana pula seperti itu? Yang tidur tu dia bilang hatinya ingat Allah. Sedangkan yang salat itu diganggu syaitan. Kita ini hati kau belum nyambung kepada Allah, mana mau ingat Allah? Tak bisa Allah. Oh, ingat macam-macam. Makanya tidak boleh ndak ni, harus ditalkin hati itu, zikir harus dia. Maka buntung jemaah ditalkin ni. Bibit udah ada, tinggal nyemai kan ya. Jadi orang kadang banyak salah faham kan. Oh, ustaz awak mengajar lebih baik tidur daripada salat ini. Bukan begitu, awak salah faham. Orang kalau hati ini sudah dekat sama Allah, tidur ya ibadah, apalagi ibadah, itu maksudnya. Orang kalau hati lalai, ibadahnya capek, banyaknya iya, tapi nilainya kosong dia. Nanti itulah dibentuk hati menjadi hati yang zuhud, ya, mudah-mudahan insya-Allah. Ya. Jelas ini ya, jamaah ya. Jangan salah paham, biar tak paham, jangan salah paham. Ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.